Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anakku kelas 7. Kembali lagi dengan Pak Asror. Semoga kalian dalam kondisi sehat semua. Dan Pak Asror doakan semuanya dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, anakku kelas 7. Di semester ini kita telah selesai ya belajar tentang materi skala dan perbandingan. Sini Pak Sur akan coba membahas kembali materi ini untuk kalian persiapan ulangan harian skala dan perbandingan, dan nantinya juga bisa kalian jadikan bahan untuk belajar kalian kembali untuk menghadapi PTS 2 nanti. Baik, bisa disimak dengan baik-baik ya agar bisa kalian pahami dengan baik. Ya, skala dan perbandingan. Ya, kita akan bahas tentang skala terlebih dahulu di part 1 ini. Nanti next perbandingannya di part kedua. Ya, kita akan bahas tentang skala terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwa skala itu merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, ini secara pengertiannya ya. Nah, di mana skala itu cara penulisannya adalah 1 berbanding N, yang artinya setiap jarak pada peta atau gambar mewakili N cm pada jarak sebenarnya. Sehingga dari kalimat ini, skala tersebut bisa ditulis ya ini ya, bahwa skala itu ukuran pada peta atau gambar ya dibagi dengan ukuran sebenarnya ya. Nah, di sini bisa kita cermati ya, ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk materi di skala ya. Ya, biasanya kita gunakan segitiga ini agar kamu memudahkan dalam menentukan apakah skala atau jarak sebenarnya atau jarak pada petanya. Nah, yang akan saya jelaskan adalah dalam segitiga ini posisi JS-nya atau jarak sebenarnya ya, itu di atas, CP jarak peta dan skalanya di bawah. Ya, JS tersendiri adalah jarak sebenarnya yang biasanya satuan ya, satuan panjangnya biasanya kilometer atau meter. Ini biasanya kayak gini ya. Biasanya, oke. Kemudian jarak petanya biasanya satuannya adalah cm. Nah, kalau skala ya cm berarti ya, sesuai dengan pengertian di sini. Oke. Bagaimana cara penggunanya? Misalkan kita mau mencari skala. Maka nilai skala yang kita lingkarin, yang kita cari, maka menyisakan tinggal JS dan JP di bawah. Dengan kata lain, JS di atas, JP di bawah, artinya JS dibagi JP. Jadi skala itu sama dengan JS, jarak sebenarnya dibagi JP, jarak pada peta. Atau kita singkat dengan S sama dengan JS per JP. Tuh. Bagaimana kalau mencari JP, jarak peta? Berarti kalau mencari jarak peta dalam segitiga ini sama ya kayak sebelumnya. Kamu lingkarin atau kamu tutup ya JP-nya karena kamu mau mencari JP. Hanya menyisakan JS yang di atas, S yang di bawah. Artinya jarak sebenarnya dibagi skala. Atau kita singkat jarak petanya JP sama dengan JS per S. Kamu bagi JS-nya dengan S. Nah, gimana kalau mencari jarak sebenarnya atau yang kita sebut dengan JS? Ya, sama ya. Kita lingkarin atau kamu tutup. Sehingga menyisakan JP dengan S yang posisinya sama seperti ini ya. Nah, ini artinya dikalikan. Jadi jarak sebenarnya sama dengan jarak peta kali skala. Atau kita singkat JS sama dengan JP kali S. Nah, ini modal kalian dalam materi skala nantinya ya, hitung-hitungannya ya. Diingat rumusnya.
Oke, contoh pertama. Perhatikan jarak kota A dan kota B memiliki jarak 140 km. Nah, 140 km. Ya, ingat ya, bahwa JS jarak sebenarnya itu satuannya biasanya kilometer atau meter. Nah, ini ada 140 km berarti JS-nya ya. Atau jarak sebenarnya. Jika digambar pada peta jarak kedua kota tersebut 4 cm, nah 4 cm itu adalah jarak petanya. Maka skala yang digunakan adalah, tadi kita tanyakan nilai skala. Ingat rumus segitiganya, ya. Posisikan JS yang di atas, yang bawahnya JP dan S. Karena kita mencari skala S, maka rumusnya menyisakan JS yang di atas per JP. Nah, kalau kamu lupa rumusnya, kita gunakan segitiga ini ya, untuk memudahkan kamu dalam menentukan rumus. Oke, JS-nya adalah 140 km bagi 4 cm. Nah, di sini perlu kamu rubah satuannya terlebih dahulu, karena dalam menghitung satuan panjang wajib merubah satuannya menjadi sama. Yang kita rubah adalah satuan kilometer menjadi senti. Kalau kita cek dari tangga satuan, ya kilometer itu paling atas ya, hektometer, selanjutnya dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang paling akhir adalah milimeter. Kita rubah kilometer ini ke senti sejauh berapa kali turun nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebanyak 5 kali ya. Jadi 10 pangkat 5 yaitu 100.000. Nah, jadi kita tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena turunnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan 0,5, rubahlah menjadi senti. Per 4 cm. Satunya sudah sama, kita langsung bagi saja. Nilai dari yang di atas, kalau kita ini cek adalah 14 juta ya. Kita tinggal bagi 14 jutanya dibagi dengan 4. Ya, jawabannya adalah 3.500.000 ya. Coba dicek hitungannya. Nah, ini adalah nilai skalanya ya. Nah, tinggal ditulis saja bentuk skala itu 1/n. Jadi 1 berbanding 3.500.000. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Sangat mudah. Lanjut soal yang contoh yang kedua. Ketahui jarak kedua kota pada peta 3 cm. Ya, jarak petanya 3 cm. Skala yang digunakan 1/800.000. Jadi skalanya sama dengan 1/800.000. Oke. Maka jarak sebenarnya kota tersebut, CS-nya yang kita cari. Ya, kalau belum hafal, buat aja segitiga seperti biasa. CS yang di atas dan JP S. Pertanyaannya adalah jarak sebenarnya alias CS. Berarti hanya menyisakan JP dengan S yang saling satu tempat ya di sini ya. Berdekatan, itu artinya dikalikan. JP-nya dikalikan dengan S. JP-nya 3 cm. Nah, S-nya yang kamu gunakan untuk di rumus ini ya, hanya yang 800.000-nya saja. Jadi 3 cm kali 800.000. Gitu ya. 3 kali 8 ada 24. Ada nolnya 5 ya. Jadi di sini 2.400.000 cm. Ingat satuannya masih cm ya di sini ya. Nah, di sini jawabannya harus dirubah menjadi kilometer. Nah, senti ke kilometer itu naik ya. Naiknya sebanyak berapa nih? Kilometer, meter, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter.
Berarti kalau kita lihat tangga ini, senti ke kilometer naiknya 1, 2, 3, 4, 5. Naik ya. Jika naik, itu kebalikannya berarti dibagi ya. Kalau naik itu dibagi. Jadi hilang nolnya sebanyak 5. Karena naik 5 kali. Di 1, 2, 3, 4, 5. Hilang itu artinya dibagi ya. 5 kali kan 100.000. Nolnya 5 gitu. Jadi 24 km. Jawabannya B ya. Oke, lanjut soal yang ketiga. Jarak sebenarnya adalah 576. Berarti JS-nya. Jika sekalian digunakan pada gambar 1:400.000, maka jarak peta dua kota tersebut adalah CP yang kita cari ya. Seperti biasa, biasakan. Awali dengan rumus segitiga dulu, CS di atas, CPS. CP yang kita cari hanya menyisakan CS yang di atas dengan S yang di bawah, jadi dibagi. CS-nya adalah ini 576 km. Dibagi skalanya kita ambil yang 400.000-nya aja. Masukkan S-nya 400.000. Nah, ini kan angkanya jarak sebenarnya masih bentuk satuan kilometer. Ya, kita wajib berubah menjadi satuan senti. Perhatikan jawaban ABCD-nya ya. Satuannya berupa senti. Seperti yang sebelumnya, kilometer ke senti udah turun. Dikali 100.000. Turunnya 5 kali, jadi nolnya ada 5 ya. Tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekitar 57.600.000. Dibagi 400.000. Nah, pembagian 0 seperti ini. Tinggal kamu hilangkan sebanyak 0 yang sama antara atas dan bawah. Yang bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang atas 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama banyak 5. Berarti 0 yang di bawah dan atas hilang semua ya. Tinggal 576 dibagi 4 adalah 144. Berarti 144-nya satunya sentimeter. Jawabannya adalah D. Ya, lanjut soal nomor 4. Haidra akan membuat denah sebuah rumah pada kertas gambar berbentuk persegi panjang ukuran 3 cm dan 6 cm. Nah, ini ukuran pada peta atau pada gambar. Nah, kita anggap ini CP-nya lah ya. Kalau dalam rumus tadi. Berarti ukurannya 3 cm kali 6 cm. Rumah yang akan dibangun berukuran 21 meter kali 42 meter. Berarti ukuran sebenarnya. Kita sebut CS-nya. Nah, di sini kan satuannya meter ya. Ini kan JS itu kilometer atau meter. Skala yang mungkin untuk gambarnya tersebut adalah berarti ini ditanyakan skalanya. Nah, ingat ya, kalau skala itu rumusnya adalah kita coba tulis lagi segitiganya. CS di atas, CPS. Di skala itu CS per CP. Nah, di sini kan sudah ada CP dan JS-nya ya ukuran masing-masing. Ukuran pada peta 3 cm kali 6 cm. Ukuran sebenarnya 21 meter kali 42 meter. Di sini berarti masing-masing ini panjang, ini lebar ya. Jadi ukuran pada peta panjangnya 3 cm, lebarnya 6 cm. Pada ukuran sebenarnya panjangnya 21 meter, lebarnya 40 meter. Ketika diminta skala, kamu bisa memilih salah satu saja. Mau yang kamu ambil panjangnya atau kamu ambil lebarnya sama saja. Ya, kita coba hitung. Misalkan kita ambil yang panjangnya ya. Panjang pada ukuran peta yaitu 3 cm. Panjang pada ukuran sebenarnya 21 meter. Berarti JS-nya adalah 21 meter. CP-nya adalah 3 cm. Itu maksudnya ya. Awas jangan sampai tertukar. Nah, meter dan senti kita rubah dulu.
Kalau kita lihat meter, sentimeter, milimeter ya. Oh, sentimeter, maaf. Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Meter ke sentimeter turun sebanyak 2 kali ya. Itu 2. Jadi dikali 100 berarti 21-nya kali 100 tambahin 0 aja 2 ya, sama dengan sentimeter per 3 cm. Nah, ini bisa dicoret ya. 21 bagi 3 adalah 7. Ini isinya 1, maka tinggal 700 cm. Nah, ini skalanya adalah 1 berbanding 700. Jadi jawabannya adalah C. Nah, jadi kalau mencari skala pada ukuran seperti ini, panjang lebar, boleh kamu ambil yang panjangnya, kamu bagi saja. Yang lebarnya pun juga sama aja ya, 42 meter dibagi 6 cm sama, hasilnya adalah 700. Jadi pilih salah satunya saja. Gitu, agar tidak menghitung 2 kali. Mencari skalanya pilih yang panjang atau yang lebarnya. Oke, lanjut nomor 5. Selanjutnya di nomor 5, sini ada denah rumah ya. Nah, ini denah rumahnya sudah dalam bentuk pada peta ya. Terlihat satuannya sudah cm dan menggunakan skala 1/300. Yang perlu kita hitung di sini adalah rumah Ibu Alia yang sebenarnya. Luas rumah Ibu Alia sebenarnya. Nah, kita perlu tahu dulu ukuran dari rumah Ibu Alia sebenarnya berapa. Nah, kita di sini ada skala 1/300. Ya. Nah, kita perlu tahu ukuran petanya dulu ya, berdasarkan gambar. Nah, ukuran pada petanya. Kalau kita cek ukuran pada petanya itu panjang lebarnya ya, kita tinggal tambahkan saja. Nah, ini panjangnya nih. Ini lebarnya. Panjangnya 1, 1,5, 1,5 ya, kita jumlahkan. Nah, di sini ya, ini adalah panjangnya 1 cm. Terlihat dari ini. Ya, jadi sama aja panjangnya ya. Maka jumlah seluruhnya panjang rumah ini pada denah adalah 1 tambah 1,5 tambah 1,5 tambah 1. Jadi jawabannya adalah 5 cm. Jadi ukuran pada petanya, ukuran rumahnya memiliki panjang 5 cm dikali lebarnya adalah, nah ini ada nih lengkap ya, 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3 cm. Nah, ini sudah ada ukuran pada petanya ya. Tinggal kita bagaimana mencari ukuran sebenarnya. Nah, ukuran sebenarnya rumah Ibu Alia ya. Nah, untuk mencari ukuran rumah sebenarnya, di sini sudah ada skala sama ukuran peta. Berarti ukuran sebenarnya kan JS ya. Kalau kamu lihat rumusnya, bahwa JS itu sebenarnya itu ya CP, jarak peta atau ukuran pada peta dalam hal ini ya, pada denah itu ya. Kamu kalikan dengan skala. Jadi masing-masing panjang dan lebarnya, sini, panjang 5 cm, lebar 3 cm, kamu kalikan masing-masing dengan 300. Maka 5 cm, ini panjangnya ya, kali 300, maka adalah 1500 cm. Nah, perlu kamu rubah menjadi meter. Kamu lihat ukuran sebenarnya itu menggunakan satuannya meter. Senti ke meter adalah naik 2 kali, berarti dibagi 100, jadi tinggal 15 meter. Yang lebar itu kan 3 cm. Kamu kalikan 300.
Jadi menjadi 900 cm dibuat ke meter, menjadi dibagi 100 jadi 9 meter. Nah, dari hal ini berarti kita sudah dapat mendapat kesimpulan ya, di mana panjang rumah sebenarnya dan lebar rumah sebenarnya Ibu Alia adalah berukuran 15 kali 9. Ya. Jadi ukuran rumah sebenarnya yaitu adalah 15 meter kali 9 meter. Nah, hanya saja di sini diminta bukan ukurannya saja ya, tapi luasnya. Nah, mencari luas kan panjang kali lebar. Ya, tinggal kita luas sebenarnya. Ya, kita kalikan ukuran sebenarnya yaitu 15 meter kali 9 meter. Hasilnya adalah 135 meter persegi. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan ini, ketika kamu minta luas sebenarnya, silakan cari ukuran sebenarnya dulu ya. Kemudian bisa kamu kalikan panjang lebarnya dari ukuran sebenarnya yang sudah kamu dapatkan ini. Jadi jawabannya A, 135. Oke. Boleh kamu menggunakan cara lain ya. Boleh. Cara lainnya seperti ini. Kamu udah punya ukuran peta dari gambar, yaitu 5 cm kali 3 cm. Ya, dengan skala 1:300. Ketika di situ sudah ada ukuran peta 5 cm dan 3 cm dan skalanya 1:300, diminta luas sebenarnya. Nah, maka cara lain seperti ini, luas sebenarnya. Kamu tinggal kalikan aja ukuran peta 5 cm kali 3 cm itu ya. Ya, hasilnya adalah 15 cm kuadrat. Setelah kamu kalikan ukurannya, kamu kalikan lagi dengan skala, yaitu 300-nya ya, sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena luas ya, pangkat 2. Jadi skalanya 2 kali kalikan. Jadi jawabannya adalah di sini 135, nolnya sebanyak 4 kali, masih cm. Ya. Kalau satuan masih cm, kita rubah dulu satuan cm-nya menjadi meter. Ya, kalau satuan luas ya, pangkat 2 ya. Sekali naik itu 100. Ya, berarti kalau cm ke meter naiknya 2 kali. 1 kali 100 berarti 2 kali adalah 10.000. Nolnya hilang 4. Maka jawabannya adalah 135 meter kuadrat. Sama saja ya. Boleh menggunakan cara ini atau cara yang sebelumnya. Oke, lanjut nomor 6. Di nomor 6, Deda sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 15 cm ke 12 cm. Nah, ini ukuran pada peta ya. 15 cm kali 12 cm. Skalanya 1:200. Maka luas tanah sesungguhnya atau luas tanah sebenarnya. Seperti sama ya, seperti soal sebelumnya. Kalau pakai cara yang pertama, kita perlu cari dulu ukuran sebenarnya. Ya, kita cari dulu ukuran sebenarnya. Ya. Ukuran sebenarnya ya. Kita cari berdasarkan ukuran pada peta yaitu 15 kali 12 dan skala 1:200. Di panjangnya yang 15 ya.
cm kalikan dengan skala itu 200 menjadi 3000 cm. Lalu kita rubah panjang ini 3000 cm menjadi meter, ya 30 meter ya. Karena cm naik 2 kali bagi 100. Lebarnya 12 cm. Kalikan dengan skala juga. Jadi 2400 ya cm. Dirubah menjadi meter, naik 2 kali, hilang nolnya 2 jadi 24 meter. Jadi ukuran sebenarnya adalah ukuran sebenarnya yang kita peroleh sama dengan 30 meter kali 24 meter. Ternyata di soal nomor ini bukan hanya mencari ukuran sebenarnya, tapi luas sebenarnya. Sehingga luas sebenarnya, kamu kalikan saja ukuran sebenarnya nih, 30 meter kali 24 meter. Ya, 30 kali 24. Itu 720 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau cara lain tadi Pak Hasan jelaskan ya, bisa juga nih di sini. Langsung luas sebenarnya. Ya. Yaitu ukuran pada peta 15 cm, kamu langsung kalikan dengan 12 cm. Ya. Yang sebelumnya. Tinggal kalikan saja. Jadi 180 cm kuadrat. Kemudian kamu kalikan dengan skalanya 2 kali karena luas ya. 200 ke 200 skalanya. Jadi hasilnya adalah berapa nih? 7.200 cm kuadrat. Karena masih bentuknya cm, kita perlu rubah ke meter kuadrat. Naiknya adalah 2 kali, sekali naik 100. 2 kali naik berarti nolnya 4, ada 10.000. Nolnya hilang 4. 1, 2, 3, 4. Itu 720 meter kuadrat. Jadi jawabannya sama ya. Yang D. Silakan bisa kalian pahami dengan baik-baik dan mana cara yang membuat kalian lebih mudah. Oke, next nomor 7. Ini sebuah gedung berskala 1:500. Ya, ini skalanya 1:500 dan luas dena atau luas pada peta ya 120 cm kuadrat. Luas gedung sebenarnya. Luas sebenarnya. Nah, untuk mencari luas sebenarnya, ya, karena tidak ada ukuran panjang lebarnya kita nggak tahu, yang adanya skala sama luas peta. Nah, ini sebenarnya lebih mudah nih. Luas peta ini kan 120 cm kuadrat ya. Ya. Sama yang sebelumnya nih, ya kan? Ini luas petanya nih 180, dari ukurannya itu 15 kali 12. Maka luas petanya 180. Sehingga luas peta 180 ini tinggal kalikan skala 2 kali. Sebelumnya. Nah, untuk mencari luas sebenarnya di sini juga sama nih. Yaitu luas peta 5 kali 3, 15 cm kuadrat. Ini luas petanya ya. Berdasarkan ukuran pada peta 5 kali 3, 15. Selanjutnya tinggal kalikan skala 2 kali. Nah, jadi kesimpulannya, ketika diminta luas sebenarnya, diketahui skala dan luas peta, maka kamu tinggal luas pada peta, ya, kamu kalikan saja dengan skala 2 kali, gitu maksudnya ya. Luas petanya kan 120 cm segi kali skalanya adalah 500 kali 500. Jangan khawatir ya, terlihat angkanya
besar-besar, ya ini hanya 0 aja kok. Kita nolnya simpen ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita kalikan 12 kali 5 kali 5, yaitu 300. Nolnya tadi ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya adalah 30 juta sentimeter kuadrat ya. Nah, di sini kan satuannya luas sebenarnya meter, naik 2 kali dari sentimeter, hilang nolnya 10.000 ya. Sekali naik 100, 2 kali naik berarti 10.000, nolnya 4. Di 1, 2, 3, 4 hilang, jadi tinggal 3.000 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 8, soal terakhir. Sebuah papan reklame berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 6 cm. Ya, segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya semuanya memiliki panjang yang sama. Itu 6 cm. Kita kalau gambarkan seperti ini ya. Yang digambar pada sebuah kertas, jika skala yang digunakan adalah 1:20, skalanya adalah 1:20, maka keliling sebenarnya pada papan reklame tersebut adalah, oke, jadi kita perlu tahu ukuran sebenarnya. Nah, ukuran sebenarnya itu kan berarti JS ya. Kalau kita ingat rumusnya bahwa JS sebenarnya itu peta kalikan dengan skala. Ini rumusnya ya. Silakan dicek lagi di segitiga rumusnya di sini ya. JS yang di atas, yang di bawahnya JP sama S. Dari JS berarti JP kali S. Nah, di sini kan JP-nya adalah 6 cm ukuran pada gambarnya, pada petanya ya. Si segitiga sama sisinya. Jadi kamu tinggal kalikan dengan skala. Jadi ukuran panjang segitiga sama sisi sebenarnya yaitu 6 cm, yaitu JP ya. Terus dulu ya. Itu JP 6 cm kali dengan skalanya ada 20. Ya, 120 cm. Kita rubah menjadi meter, dibagi 100 jadi 1,2 meter. Jadi ukuran sebenarnya adalah 1,2. Sini diminta keliling. Keliling segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, ketiganya semuanya sama, ukurannya sama ya, tinggal 1,2 meter ini kamu kalikan 3 ya, karena semuanya ketiga-tiganya sama panjangnya. Jadi 3,6 meter. Jadi jawabannya adalah B. Boleh kalikan 3, boleh juga kamu tambahkan 1,2-nya sebanyak 3 kali. 1,2 meter ditambah 1,2 meter ditambah 1,2 meter. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi skalanya. Semoga mewakili materi skala ini dan bisa kamu kuasai dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti latihan untuk ulangan hariannya bisa kamu kerjakan ya. Untuk link soalnya, untuk latihan UH-nya silakan lihat di deskripsi YouTube yang Pastor upload di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.